Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat seperti ini di mana penyebaran virus corona sudah menyebar ke seluruh warga dunia. Untuk mengatasi hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan sendiri, dengan individu. Harus bekerja sama, sinergi antara individu, masyarakat, dan negara. Tentunya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berserah diri dan selalu ikhtiar di mana agar wabah ini cepat berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Oke sobat, tentunya dengan kejadian ini kita semakin bersabar, jangan panik, jangan resah, karena kepanikan akan membawa dampak yang lebih buruk. Sobat, dalam virus corona setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikron tak kasat mata ini pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kodarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai sifat membakar. Allah pun telah menciptakan virus dengan kodar dapat menjangkit setiap manusia yang berakibat menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan kodar memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya seringkali memperingatkan manusia untuk menggunakan akalnya dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Telah pasti bahwa manusia dengan kapasitasnya harus berupaya penuh memikirkan, memetik hikmah dari balik penciptaan corona. Bagi yang bukan ahli dan tidak memiliki kapasitas untuk itu, tetaplah wajib membangun keimanan bahwa corona makhluk teknik tak kasat mata itu pun menunjukkan tanda kebesaran Allah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa dahulu kesewenangan Raja Namrud berakhir setelah tubuh sang raja tumbang oleh gigitan nyamuk. Maka hendaknya manusia menjadikan pelajaran ini untuk mempertebal iman dan takwa, memohon ampunan, dan kembali menerapkan aturannya. Sobat, adapun terkait dampaknya terhadap manusia, apakah dirasa baik ataukah buruk menurut manusia, seorang mukmin wajib beriman bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah semata. Maka apakah corona menimbulkan kebaikan ataupun keburukan menurut pandangan manusia? Manusia wajib iman bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sobat, ketika musibah penyakit itu melanda manusia, Allah memerintahkan manusia untuk ridho dalam menghadapinya dengan bersabar, dan Allah memberikan balasan pahala yang besar dan bagi orang-orang yang bersabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
sampai 157. Sobat, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya wabah taun itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena seorang hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit taun, lalu ia bersabar dan mengharap ridho Allah, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita tetap sabar dan ridho untuk menghadapi cobaan ini, sobat. Sobat semua, upaya pencegahan yang berada pada area yang dikuasai seorang individu adalah dengan senantiasa menjaga sanitasi dengan sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan, tempat dan pakaian, menutup mulut dengan tangan atau baju saat bersin. Islam senantiasa menganjurkan muslimin menjaga kebersihan dan kesucian. Di samping menjaga kebersihan, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari sakit corona adalah menjaga kebugaran tubuh. Sifat virus saat menyerang, ia dapat mati ketika tubuh kita memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang tinggi. Imun akan kuat jika tubuh bugar. Oleh karenanya, sangat dianjurkan sobat untuk menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Ditambah mengkonsumsi asupan vitamin dapat meningkatkan kebugaran. Sebagian ikhtiar yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah terik matahari pagi. Di samping dapat meningkatkan asupan vitamin D, sinar matahari juga dipercaya dapat membunuh COVID-19. Inilah setidaknya usaha kita secara individu, selain mengikuti anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri tinggal di rumah, mengurangi interaksi dengan banyak orang demi memutus rantai penularan dari orang ke orang. Rasulullah pernah bersabda, wabah taun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal lain yang mesti dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan amalan yang difardukan, meningkatkan amalan yang sunnah, memperbanyak sholat, puasa, sedekah, doa, zikir, istighfar, dan bermohon kepada Allah. Memang karantina mengurangi interaksi dengan orang lain, tidak serta-merta menjadikan aktivitas menuntut ilmu kita dan berdakwah jadi ditinggalkan, sebab kemajuan teknologi sekarang ini menjadikannya bisa dilakukan secara online. Dalam ikhtiar ini manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah karena merupakan perbuatan yang berada pada area yang dikuasai manusia. Manusia dapat memilih akan mengerjakan ataukah meninggalkannya.
sebagai seorang mukmin kita harus berusaha dan bertawakal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat, demikian dari saya. Silakan bila sobat suka tekan like, share, berikan komen di bawah, dan bagi yang belum subscribe mohon ridhonya untuk subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.